Kalau noken kosong, takut tidak terasa. Su ini kalau pulang bordel itu baru ada kehidupan. Baru dalam 1990. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua. Yang saya hormati penjabat Gubernur Papua Pegunungan, yang saya hormati Bupati Kabupaten Jayapura atau yang mewakili, anggota Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Jayapura, pimpinan TNI dan pimpinan Polri yang saya hormati, Ketua STIMIK Agama Wamena selaku Ketua Senat dan seluruh anggota Senat STIMIK Agama Wamena, yang saya hormati Ketua Yayasan Pengembangan Masyarakat Bali atau yang mewakili, yang saya hormati Rektor dan Ketua-Ketua perguruan tinggi swasta, pimpinan perguruan tinggi kementerian di Kabupaten Jayapura, yang saya hormati pimpinan Badan Penyelenggara perguruan tinggi swasta di Kabupaten Jayapura, yang saya hormati Pendeta Dikwa dan para hamba Tuhan, yang saya hormati mitra-mitra kerja STIMIK Agama Wamena, pimpinan BUMN, BUMD di Kabupaten Jayapura, yang saya hormati para dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan STIMIK Agama Wamena, yang saya hormati para orang tua, suami, istri, kekasih, dan juga pacar, dari para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia di hari ini, serta yang saya kasihi dan saya banggakan para wisudawan dan wisudawati STIMIK Agama Wamena tahun 2022 angkatan yang kelima. Saya bersyukur sekali buat saya yang masih wisuda dari angkatan pertama sampai angkatan kelima ini. Saya juga harus menyapa tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan kita yang Maha Kuasa, bahwa atas kasih dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana penuh sukacita dan damai sejahtera. Saya tadi masuk dari depan itu saya terharu sekali, saya sangat terharu. Saya terharu karena selama 5 tahun saya menyaksikan sendiri kemajuan pendidikan tinggi di Papua Pegunungan ini, khususnya di Wamena. Sebagian besar perguruan tinggi yang ada di Wamena ini semuanya berada dalam keadaan sehat, dan bukti kesehatannya adalah bahwa perguruan tinggi bisa melaksanakan wisuda. Wisuda itu ukuran kualitas dari sebuah perguruan tinggi. Karena ada perguruan tinggi yang dilarang wisuda. Mengapa? Karena belum berakreditasi, belum memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, tidak boleh. Mahasiswanya dipindahkan ke perguruan tinggi lain yang memenuhi standar, baru diwisudakan di sana, dididik dan diwisudakan di tempat lain. Jadi bersyukur sekali di Wamena ini kasus itu terang.
bersyukur sekali. Itu artinya kamu belum saya atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyampaikan selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati STIMIK Agama Wamena yang hari ini kita kukuhkan gelar kesarjanaannya. Selamat juga kepada STIMIK Agama Wamena yang telah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi di negara kita, dan oleh sebab itu layak melaksanakan wisuda pada hari ini. Kehadiran saya sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi pada wisuda itu menandakan bahwa perguruan tinggi ini berkualitas. Ada beberapa hal yang disampaikan tadi oleh Ketua STIMIK Agama yang bisa saya jawab langsung pada saat ini, bahwa LLDIKTI wilayah 14 Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya mendukung penuh pengembangan STIMIK Agama Wamena menjadi universitas baru. Dalam beberapa waktu ke depan, di awal tahun baru, akan kami kirimkan staf di sini untuk melakukan asistensi. Segera berdiri dan mudah-mudahan tahun depan SK-nya sudah keluar. Jadi kalau ada yang lama tadi saya panggil aja. Ini persetujuan sudah ada, kita tunggu surat saja. Amin. Surat belum dikirim, sudah disetujui. Mungkin hanya ada di Papua saja. Ada 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, saya tunjukkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Yang kedua, kepada orang tua, dan yang ketiga kepada para lulusan. Kepada pemerintah, baik provinsi maupun ke pemerintah Kabupaten Jaya, saya atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyampaikan selamat dan sukses. Kepada pemerintah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena keberadaan perguruan tinggi yang ada di Jaya ini diakui oleh pemerintah, dan itu bukti dari kehadiran perwakilan pemerintah, TNI maupun Polri. Itu sangat setia sekali. Saya menyampaikan apresiasi saya yang tinggi bahwa kehadiran pemerintah dalam wisuda-wisuda yang diselenggarakan di Wamena ini adalah wujud daripada dukungan terhadap keberadaan dari perguruan tinggi yang ada di Wamena ini. Terima kasih atas bantuan-bantuan yang diberikan, baik berupa bantuan keuangan maupun dukungan-dukungan lain yang diberikan. Saya sangat mengapresiasi. Pada kesempatan ini juga saya hendak menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan pemerintah Kabupaten Jaya serta seluruh pemerintah kabupaten yang ada di Papua Pegunungan ini bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu memberikan perhatian yang sangat besar bagi pengembangan kualitas pendidikan tinggi di negara, di wilayah Provinsi Papua dan seluruh provinsi pengembangan yang ada, 6 provinsi ini. Wujud dari dukungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terhadap pengembangan perguruan tinggi swasta adalah yang pertama, pemerintah telah memberikan dukungan dalam bentuk hibah-hibah yang diberikan kepada berbagai perguruan tinggi untuk pengembangan baik sarana maupun perlengkapan pendidikan. Tahun ini kami memberikan laptop dan tablet kepada seluruh perguruan tinggi yang ada di tanah Papua, termasuk di Wamena sih. Itu diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek melalui LLDIKTI dan Perplas Papua dan Papua Barat mengalokasikan anggaran bagi dosen-dosen bersertifikasi di seluruh perguruan tinggi swasta. Ada total sekitar 529 dosen bersertifikasi yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui LLDIKTI wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Dan setiap tahun saya menganggarkan
Setiap bulan saya menganggarkan 1.526.000.000 untuk membayar dosen-dosen yayasan yang memiliki sertifikasi kompetensi dosen. Dan setiap tahun saya menganggarkan 18.584.000 untuk membayar 529 dosen yang tersertifikasi. Itu artinya apa? Artinya pemerintah mengakui keberadaan perguruan tinggi swasta dan menghargai dosen-dosennya dengan memberikan tunjangan sertifikasi kompetensi dosen. Sertifikasi kompetensi dosen itu adalah identitas harga diri dari dosen-dosen PTS. Dan itu menunjukkan bahwa di perguruan tinggi swasta, siapapun dapat berkarir sebagai dosen dari pangkat yang paling rendah asisten ahli sampai profesor. Kalau sudah profesor, tunjangan kehormatan dibiayai oleh negara, bukan PTN saja, PTS juga. Dan di sini ada 6, ya, ada 8. Ada 8 perguruan tinggi swasta di Papua Pegunungan ini, yang merupakan perahu atau kendaraan untuk mendapatkan jabatan profesor, jabatan guru besar bagi siapa yang merindukan bekerja di dunia pendidikan tinggi. Jadi bukan saja perguruan tinggi itu, tapi juga perguruan tinggi swasta. Itu dukungan. Jadi kalau ada yang bilang perguruan tinggi ini tidak berkualitas, salah besar. Kementerian Pendidikan yang saya pimpin itu bisa membiayai 18 miliar dosen-dosen di seluruh tanah Papua. Dan jumlah ini akan terus ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya jumlah dosen yang bersertifikasi kompetensi dosen. Tidak ada batasan. Kita mau berapa, mau 100, mau 1000, tidak ada masalah. Negara akan biayai ketika seseorang dosen itu memiliki sertifikasi kompetensi dosen. Dan bahwa semua dosen yang mengajar ya, di Istimika Gamua ini memiliki jabatan fungsional akademik. Ada asisten ahli, ya, ada lektor, ya, di Wamena sini ada asisten ahli, ada lektor, ada yang mau lektor kepala. Itu nama-nama jabatan fungsional yang diakui oleh negara yang menunjukkan kualitas dari sebuah perguruan tinggi. Jadi ketika kita berbicara tentang kualitas sebuah perguruan tinggi, kita lihat komposisi dosennya, kita lihat kualitas dosennya, kita lihat jabatan-jabatan yang dimiliki oleh dosen. Gitu. Nah, selain itu, saya perlu sampaikan pada kesempatan ini juga bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu memberikan beasiswa kepada 8.990 mahasiswa di tanah Papua dengan total beasiswa yang kita sudah berikan tahun ini sebesar 205.448.900.000 rupiah. Itu yang saya, kepala LLDQ 14 Papua dan Papua Barat, saya bagi-bagi buat saya punya anak-anak. Saya punya anak-anak di Papua ini, tanah Papua ini ada 77 anak. 5 anak negeri dan 72 anak kampung. Karena negeri itu Jakarta punya, kalau kampung itu kami punya, termasuk Istimika Gamua ini. Untuk anak-anak negeri saya tidak bicara, seperti Uncen saya tidak bicara, Unipa di Manokwari saya tidak bicara, Musamus di Merauke saya tidak bicara, ISPI Tanah Papua di Jayapura dan Politeknik Negeri di Pangkal saya tidak bicara, karena itu anak-anak kota, jadi itu pemerintah urus mereka, diurus langsung oleh negara. Tapi untuk anak-anak kampung ini ada 72 ini Bapak Mofu yang urus dorang. Bapak Mofu yang saya yang urus mereka. Dan 205 miliar beasiswa yang saya sediakan atau yang saya alokasikan, yang saya perjuangkan untuk dapat dari Jakarta itu, saya kasih untuk Provinsi Papua itu saya kasih 3.470 beasiswa untuk 3.470 mahasiswa di Provinsi Papua. Sebanyak itu.
Sebenarnya jumlahnya masih kurang, karena jumlah mahasiswa di Provinsi Papua itu ada 24.932 mahasiswa. Tapi saya hanya baru dapat 3.470 mahasiswa yang sudah saya bagi ke mereka. Untuk Provinsi Papua, dan di Provinsi Papua itu ada 28 PTS. 28 PTS itu saya bagi 3.470 beasiswa untuk 347 mahasiswa. Untuk Provinsi Papua Barat itu ada 20 PTS dengan jumlah mahasiswa 21.879 mahasiswa PTS di Papua Barat. Saya berikan beasiswa 3.874 beasiswa untuk Provinsi Papua Barat. Itu saya kasih 3.874 buat 3.874 mahasiswa. Di Provinsi Papua Tengah itu ada 10 PTS. Nah, Provinsi Papua Tengah ini masuk dari Kabupaten Mimika, gabung dengan Panyai, Geyai, Lugiai. Itu ada 10 PTS. Dan untuk Provinsi Papua Tengah jumlah mahasiswanya 5.295 mahasiswa. Saya kasih beasiswa 690 beasiswa untuk 690 mahasiswa. Di Provinsi Papua Selatan itu ada 6 perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa 2.812 mahasiswa. Untuk Papua Selatan saya kasih 323 beasiswa untuk 323 mahasiswa. Untuk kamu di Papua Pegunungan ini, di Papua Pegunungan ini ada 8 perguruan tinggi swasta. Tapi ada yang nanti kita tutup, jadi mungkin nanti tidak tutup. Karena dengar nama tapi tidak pada aktivitas. Di Pegunungan, Papua Pegunungan dengan 8 PTS ini, jumlah mahasiswa di Papua Pegunungan ini ada 6.556 mahasiswa. Beasiswa yang saya kasih buat Papua Pegunungan ini 633 mahasiswa. Dan jumlah terbesarnya ada di STIMIK ini. Bukan satu saja. STIMIK Kakamua dia dapat 210. Kedua Bunai 199. Dua yang paling besar. Nah, total 8.990 beasiswa yang Bapak mau kasih buat anak-anak kampung ini. Total nilai beasiswa yang saya berikan 205.440.900.000 rupiah. Itu dengar begini, macam besar begitu. Padahal itu cuma 8.990 mahasiswa. Ada 63.000 yang belum dapat. Jadi jangan kita samakan. Ada 63.000 yang belum dapat. Dan oleh sebab itu, hari ini saya bicara dengan Suri. Yung, Inoken, Bilo, ini. Tapi Suri ini dia kosong. Saya baru isi 8.990 anak Papua di dalam Suri. Ada 63.000 yang belum masuk. Tapi hanya itu saja yang saya bisa dapat dari Jakarta. Uang 205 miliar saya bawa dari Jakarta. Kasih beasiswa buat anak-anak yang di kampung-kampung yang ada dalam YUM ini. Bagaimana caranya kita kasih penuh YUM ini dengan 63.000 yang sisa itu? Ini saya punya anak-anak semua. Tadi kita dengar Papua 3.000, Papua Barat 3.000, Papua Pegunungan cuma 600 saja. Padahal ada 5.668 mahasiswa yang pantas mendapatkannya. Siapa buat anak-anak ini?
Saya tidak tahu. Tapi saya baru dapat 8.990. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini, lewat mimbar akademis ini, toh makan apa-apa. Kalau noken kosong, aku tidak terasa. Su ini kalau pulang bordel itu baru ada kehidupan. Baru 8.990. Itu beasiswa, itu bayar dari masuk kuliah sampai tamat. Bukan kasih satu kali terus lupa, tidak. Dari kuliah sampai tamat. Bayar SPP, bayar biaya hidup, itu uang 205 miliar itu. Saya pejabat Jakarta, pejabat eselon 2 B, Kementerian Pusat. Saya hanya bisa berjuang di Jakarta. 8.990 dan saya bawa dari Jakarta ke tanah Papua. Saya tidak tahu di Papua ini ada uang, kan? Saya tidak tahu. Ada kan? Tapi kalau ada, kalau Kementerian Pendidikan kemudian Riset dan Teknologi saja berani banting 205 miliar buat anak-anak yang kuliah di sini, di 600 yang kuliah di sini, masa kita di Papua tak bisa banting? Masa? Mari jalan dengan saya sama-sama. Baju ini ada Tifa, ada Walimo, juga ada Su. Saya pikul bebas rakyat Papua hari ini. Saya pikul. Su ini dia masih di bawah. Dia belum ke tengah dan belum ke atas. Ini pesan moral yang saya titipkan buat Ketua SPMI pada muak. Mari bangun diskusi dengan pemerintah supaya kita kasih lewat Kementerian dong punya beasiswa. Kalau dong 8.000, kita hajar 40.000 kah begitu. Bagi-bagi di 6 provinsi ini. Kalau 6 provinsi di jalan baru ini dia kosong, tidak ada apa-apa. Untuk apa bangun itu? Bangun itu supaya Su ini bisa diisi dengan anak-anak Papua yang nanti jadi ambil, jadi orang besar, jadi wakil. Wakil ya di sini. Ya, untuk bangun ini tanya ini gitu. Inilah komitmen pemerintah terhadap pembangunan SDM di tanah Papua. Saya berjuang keras supaya seluruh PTS di Papua ini dapat dukungan, dapat perhatian. Tapi saya minta mari, toh yang punya wilayah tanah ini, mari kita satukan kekuatan. LLT wilayah kelas Papua Barat punya data lengkap seluruh anak-anak tanah Papua dari suku mana saja lengkap sekali. Kami bisa memberikan data kepada pemerintah, termasuk yang sudah kami berikan beasiswa, supaya tidak terjadi double funding, tidak terjadi double berikan. Untuk anak-anakku, jadi ini pesan dan saya akan dalam tahun baru nanti Pak Ketua, Pak Bupati, saya akan lakukan perjalanan ke semua kabupaten, membawa data-data untuk menyerahkan langsung kepada tiap bupati. Ini Bapak punya anak-anak, saya ada bayar orang punya kuliah 4 tahun pertama. Jumlahnya ini saya tidak bisa kasih lebih dari itu, jadi nanti mari bantu sama-sama kita atur bagaimana skema-skema beasiswa supaya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada negara, apapun yang kita berikan. Kepada orang tua, saya mau bilang kamu pahlawan. Uncen, Unipa, saya mantan rektor Universitas Papua di Manokwari. Itu pecahan dari Uncen. Dulu Fakultas Pertanian. Di perguruan tinggi negeri itu, kalau tidak bayar SPP, tidak kuliah. Selama 6 bulan, tidak kuliah. Karena ada orang cuti. Makanya yang kuliah di negeri itu lama baru selesai. Itu karena apa? Karena tidak ada uang untuk bayar SPP dan tidak ada kebijakan buat dong cicil ke apa. Tapi di perguruan tinggi swasta
bisa bohong. Tidak tahu Wamena ini kenal bohong atau tidak. Bisa cicil. Bahkan di tempat lain, bukan di Wamena, di tempat lain banyak yang bohong baru wisuda. Di Wamena sini tidak, di tempat lain. Saya bilang perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi juru selamat masyarakat Papua. Karena tidak bayar SPP juga bisa kuliah. Di Unipar tidak ada cerita, di Uncen tidak ada cerita. Jadi di Unipar tuh anak-anak mahasiswa paling takut pendaftaran pembayaran SPP. Oh, paling takut. Penutupan pembayaran SPP itu semua rame-rame minta rektor kasih panjang supaya dong bisa bayar. Karena begitu tutup, cuti tidak kuliah. Tapi di swasta, yang terlalu lunas dia masih bisa kuliah, bisa cicil. Itu luar biasa. Oleh sebab itu saya sangat mengapresiasi keberadaan perguruan tinggi swasta, yayasan-yayasan yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan. Coba kalian perhatikan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mahasiswa di PTS lebih cepat selesai dari yang di PTN. Nanti dia. Karena apa? Karena itu kebijakan-kebijakan itu. Oleh sebab itu, kita harus dukung perguruan tinggi swasta. Yang kedua, kita bicara tentang otonomi khusus. Kita bicara tentang otonomi khusus. Perguruan tinggi negeri seperti Uncen, Unipa, Musamus, yang negeri-negeri itu dong butuh otsus. Tanpa otsus itu negara punya, negara biayai. Tapi perguruan tinggi swasta itu masyarakat yang biayai. Jadi uang otsus itu harus ke situ untuk biayai anak-anak yang dibiayai oleh masyarakat. Kemampuan pembiayaan masyarakat Papua terhadap pendidikan tinggi itu sangat-sangat rendah. 11% angka partisipasi dasar pendidikan tinggi kita. Tahun ini hampir 50% tidak kuliah. 50% saja yang kuliah dari total mahasiswa yang ada di Pangkalan Datar Pendidikan Tinggi kita. Tahun lalu dan sebelumnya itu cuma 9,3% yang kuliah, 7.563 mahasiswa dari 81.355 mahasiswa. Sebanyak 73.792 mahasiswa tidak kuliah. Itu 90,7%. Ketika pandemi COVID-19 hantam dunia dan Papua Barat. Kenapa mereka tidak kuliah? Bipinova itu bahasa dia, no money, karena ada uang. 92% penghasilan orang tua di bawah 2 juta rupiah per bulan. Dari 92% itu 54% tidak berpenghasilan. Inilah profil masyarakat kita. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengintervensi kelemahan pembiayaan masyarakat agar masyarakat bisa menikmati pendidikan tinggi. Kalau tidak, 10 tahun dari sekarang kita akan tetap menjadi lagu favorit kita. Aku masih seperti yang dulu, tak berubah-ubah. Tidak akan ada perubahan. Oleh sebab itu ini sangat-sangat penting sekali. Saya harus keluarkan data-data ini. Karena data-data yang saya keluarkan adalah data-data yang berbasis pada kebenaran yang tidak terbantahkan. Itu data-data ilmiah. Prinsip-prinsip ilmiah itu berbasis pada kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan oleh sebab itu melalui kesempatan ini LNDT siap mendukung pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan pengembangan kualitas maupun kuantitas pendidikan tinggi di seluruh tanah Papua melalui pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Masyarakat yang meragukan tentang kualitas perguruan tinggi swasta, patokannya satu saja. Wisuda itu ukuran kualitas, itu saja. Kalau sebuah perguruan tinggi bisa wisuda, dia mantap, dia bagus, dia berkualitas. Dan hari ini juga saya mau bilang buat kita di Wamena, jelek-jelek kita di Wamena, kita lebih bagus dari 24 perguruan tinggi swasta yang baru ditutup di Jawa, di Sumatera, di Bali. Karena 24 perguruan tinggi itu jual ijazah. Baru saja kita tutup bulan lalu. Surabaya itu yang paling banyak.
Jawa, ya, Jakarta, Bali, Sumatera. Jadi bersyukurlah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ini dong ada kuliah normal-normal, ada kuliah baik-baik. Kita tidak melakukan pelanggaran secara akademis, nggak ada. Dan Papua tidak masuk dalam 29 itu. Itu di Indonesia bagian barat. Saya bangga dengan saya melakukan studi di Papua. Kita tertinggal, tapi kita tidak melacurkan diri dalam pendidikan tinggi. Saya minta Pak Ketua dan semua Pak Rektor, Unai, jaga kualitas ini, supaya kualitas itu adalah identitas kita. Quality is our identity. Mau coba, mari coba sudah. Jadi pernah ada wisuda yang satu wisudawan ditanya dalam video. Dia suka ketua baru tanya, Anda jurusan apa? Saya jurusan apa ya? Dipikir-pikir. Dia lupa dia jurusan. Padahal dia dapat ketua kayak ini, kalau selesai wisuda. Ditanya, Anda jurusan apa? Itu. Aduh, saya lupa saya jurusan apa ya? Lupa. Nah, kayaknya begitu. Padahal yang di wisuda jumlahnya besar sekali, ribuan. Oleh sebab itu saya sebagai yang dibilang kepala suku pendidikan tinggi di tanah Papua, saya bangga dengan saya punya perguruan tinggi karena kami tidak melakukan pelacuran dalam dunia pendidikan tinggi. Kami tidak melakukan pelanggaran. Kami lakukan apa adanya. Ada dosen mengajar di kelas, ada bukti kasih ujian, ada bukti kasih yudisium dan wisuda. Ini kasih ingat supaya jangan sampai ada sebentar dapat tawaran 40 juta terus dapat ijazah langsung. Semangat kalau kasih keluar uang membeli ijazah, nggak boleh. Itu ketahuan langsung masuk penjara, denda 1 miliar. Itu ada aturannya. Jadi bersyukurlah kalian yang telah mendapatkan gelar sarjana pada hari ini. Selamat banyak-banyak untuk kamu semua. Teknik komputer dan sistem informasi ini program studi yang laku keras diperebutkan di seluruh Indonesia, dan dia sudah ada di Wamena. Sini. Kita dukung terus pengembangannya ke depan. Dan satu yang saya pesan saja buat Anda di sini adalah bahwa tadi sudah dijelaskan keuntungan dari sistem informasi dan teknik komputer, sudah dijelaskan di keunggulan. Dengan barang ini, dengan teknologi informasi hari ini, pekerjaan-pekerjaan kita dipermudahkan. Banyak kemudahan dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Komputer, teknologi informasi membuat semuanya mudah. Tapi hati-hati karena aplikasi yang dikembangkan melalui algoritma itu dirancang untuk mengendalikan ketidaksadaran manusia, diciptakan dengan menggunakan neuroscience and behavioral psychology, ilmu jiwa yang menggiring kita untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang menciptakan aplikasi. Jadi barang ini hati-hati untuk kasih keluar semua data-data di sini. Kalau mau masukkan sesuatu, mau klik dia, mau bikin apa, pikir dulu, sadar dulu baru manfaatkan dia. Jangan tidak sadar, karena apapun yang dimasukkan ke sini direkam oleh aplikasi, oleh algoritma. Dan kemudian dia memanfaatkan informasi pribadi itu untuk memanipulasi, untuk mencuri perhatian Anda, untuk membuat Anda itu jadi terperangkap atau terjebak, yang kemudian digiring. Makanya ketika Anda buka konten dalam Facebook atau konten di internet, begitu buka langsung semua barang yang Anda mau muncul di situ semua. Baru buka belum cari lagi dia sudah muncul dengan sendiri.
unsur. Karena dia sudah tahu kau mau apa. Ya, dia sudah tahu. Jadi begitu kau kalau sudah kasih tunjuk yang kau mau, itu saya terus. Informasi negatif dimasukkan ke situ, itu juga yang nanti dia akan muncul terus. Informasi positif yang dimasukkan ke situ, itu juga yang akan keluar. Makanya terjadi perang cyber hari ini. Dan cara untuk menghadapi perang cyber adalah kita harus sadar, kita harus mengendalikan kesadaran kita dalam menggunakan teknologi. Karena kalau kita tidak mampu menggunakan kesadaran kita dalam menggunakan teknologi informasi ini, maka kita akan dimanfaatkan, kita akan dikendalikan, dan kita akan dibawa kemana-mana. Hoax itu banyak beredar. Ketika kita tidak sadar, kita pikir itu benar. Kita semua yang internet itu bagus, semua tidak. Dan oleh sebab itu tugas dari 30 lulusan yang hari ini, kamu punya tugas untuk memberitakan itu, mendidik masyarakat untuk bebas dari buta teknologi, buta literasi digital, buta literasi teknologi. Karena hari ini kehidupan hari ini membutuhkan literasi digital, literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Itu dibutuhkan hari ini. Kamu punya tugas untuk itu. Papua Pegunungan sangat membutuhkan kalian. Saya berterima kasih sekali. Stephen Gagamua sudah ada di sini. Kita akan dukung perguruan tinggi ini terus agar program-program yang dikembangkan ini dapat memenuhi kebutuhan yang ada di sini. Akhirnya saya menyampaikan selamat sekali lagi buat Stephen Gagamua, buat orang tua, buat para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia di hari ini. Kamu semua pasti akan dapat pekerjaan. Tuhan sudah sendiri akan menjadi itu untuk kamu. Tugas kalian adalah mencari visi Tuhan itu. Berdoa dan meminta Tuhan menuntun Anda. Anda pasti akan dapatkan apa yang Anda sangat inginkan terjadi dalam kehidupan Anda. Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya yang telah memberikan dukungan. Terima kasih kepada masyarakat. Selamat sukses buat Stephen Gagamua Wamena, Kemendikti wilayah 14 Papua dan Papua Barat ada di belakang seluruh pengembangan pendidikan tinggi yang dilakukan di Papua Pegunungan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali selesai.